kami kelompok 1 akan membahas problem 2.1 nomor anak calon itu. Perkenalkan, saya Afif Rizky sebagai chairperson dan teman saya Sujui Jama sebagai board writer, dan ada mini sekretariat kami Francis Delegasi, dan ada 3 grup member kami, ada Jadi Pesunan Tidapa, ada Dominga Suarez, dan yang ketiga ada Feren Roju. Nah, di sini sesuai dengan problem yang sudah ditulis di papan oleh teman kami, Dusri, di mana itu misalkan membersihkan PT, suatu danau terserang suatu penyakit pada waktu T sama dengan 0, sehingga mengakibatkan sistem tersebut bereproduksi. Nah, dengan angka kematian delta, kemudian proporsionalnya itu dengan 1/4 jika mula-mula terdapat 900 ekor ikan di dalam danau, dan setelah 6 minggu tinggal terdapat 100 ekor lagi. Berapa lama waktu yang diperlukan agar seluruh ikan danau tersebut mati? Nah, di sini teman-teman kita akan menyelesaikan problem ini. Langsung itu saya ingin menanyakan teman-teman, apakah ada konsep sulit yang teman-teman sampaikan agar kita membacakan problem ini? Waktu depan saya terjemahkan. Oke, teman-teman. Jadi dari kasus ini maksud dari proporsional dengan 1/4 P itu seperti apa? Teman-teman, mungkin ada konsep lainnya yang teman-teman sampaikan tadi. Baik, dari konsep sulit ini, sebelum kita masuk ke pertanyaan utama, saya rasa kita mungkin sama-sama akan membahas tentang konsep sulit yang sudah disampaikan oleh teman Feren. Jadi, saya membuka teman-teman untuk bisa menyampaikan, kita sama-sama mendeskripsikan arti dari proporsional dengan 1/4 ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, jadi Pak. Mungkin dari saya di sini sebenarnya kita lihat kembali sebelum proporsional dengan 1/4 P itu kan dikatakan angka kematian delta itu proporsional dengan 1/4 P. Nah, kalau kita deskripsikan di situ berarti kita bisa mengatakan kalau delta itu sebanding dengan 1/4 P. Nah, namun kita harus ingat kalau kita mau mendefinisikan kematian atau delta itu kita harus menambahkan yang namanya suatu konstanta, sehingga kita bisa kita katakan delta itu sama dengan K dibagi dengan AKP. Baik, itu dari pendapatnya. Jadi tadi kita ada teman-teman lain yang ingin menyampaikan lagi. Jadi di sini kita bisa berkesimpulan bahwa itu adalah sebanding teman-teman dengan 1/4. Nah, teman-teman dari konsep ini mungkin sudah kita sedikit terpecahkan, jadi kita bisa pindah ke pertanyaan utama. Di sini teman-teman kita akan lebih melangkah lebih dekat dalam perbincangan masalah, namun sebelum itu kita harus mengerti apa itu pertanyaan utama dulu. Mungkin teman-teman yang menyampaikan dari conclusion dari segala problem ini. Baik, benar. Oke, menurut saya pertanyaan utama dari kasus ini sesuai dengan soal, yaitu berapa lama waktu yang diperlukan agar seluruh ikan di danau tersebut mati. Baik, pertanyaan pertama sudah kita sampaikan. Selanjutnya kita akan menentukan langkah awal dalam menyelesaikan problem ini. Mungkin teman-teman langkah awal yang mungkin teman-teman ingin menyampaikan dalam pemecahan masalah ini, saya persilahkan. Oke, harus pergi. Dari saya, menurut saya sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus lihat dulu dari soal ini itu diketahui apa. Lalu kemudian dari apa yang diketahui kita bisa lihat langkah apa yang harus kita ambil dari hal-hal yang diketahui dalam soal ini. Baik, berarti kita harus menentukan beberapa poin atau bisa kita sebut dengan diketahui sebelum kita menuju pada langkah yang berikutnya. Sambil teman kita kasus menulis diketahui, mungkin tanpa memperpanjang waktu kita langsung saja pada langkah awal. Mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan diketahui yang mungkin sudah terbaca dari problem ini, jadi teman-teman bisa menentukan langkah awalnya. Waktu tempat saya persilahkan. Oke. Menurut saya hal-hal yang
ketahui dari soal yang pertama, kalau kita mengetahui fakta kalau tingkat kelahirannya itu atau betanya itu sama dengan 0. Selanjutnya angka kematiannya itu sama dengan delta sama dengan K per akar. Untuk tingkat populasi awalnya itu sama dengan 0, P0 nya sama dengan 0, P nya sama dengan 1. Nah, kemudian dari soal kita tahu kalau populasi ikan darat waktu meningkat sama dengan 441. Baik, dari sini kita bisa kita sudah ambil beberapa poin-poin utama yang sudah tertera dari soal. Nah, selanjutnya itu yang ditanya itu berarti berapa lama waktu yang diperlukan agar telur ikan darat tersebut mati. Jadi langkah awalnya mungkin dari teman-teman kita akan menentukan apa sehingga bisa kita sampai pada deskripsi titik poin akhir. Di bangunan masa depan. Nah, mungkin berdasarkan tadi kita sudah menjelaskan dari pertanyaan utamanya seperti apa. Mungkin dari pertanyaan utama kita sudah bersedia dia dalam model matematika. Pertanyaan utamanya kita sudah dalam model matematika. Atau kita bisa katakan PT itu ketika dia sama dengan 0, maka nilai T-nya itu seperti apa? Nilai T-nya itu berapa? Jadi sesuai dengan masukan dari teman Jelita, mungkin dari masukan itu kita bisa sama-sama mendiskusikan masukan itu dengan poin yang sudah diketahui. Jadi yang pertama kita bisa tulis PT sama dengan, mungkin teman-teman itu bisa saya sampai dengan Itu dicari, Ya, T-nya yang dicari. PT sama dengan 0, T nya dicari, T kedepannya. Oke, jadi di sini PT sama dengan kemudian T-nya yang dicari. Jadi kita mungkin kalian bisa tulis di sebelah sini agar masuk frame. Jadi teman-teman PT sama dengan kemudian waktunya atau tersebut T yang ditanya. Teman-teman, saya persilakan untuk teman-teman bisa sama-sama menyelesaikannya. Mungkin ada penjelasan awal yang akan kita masuk dalam angka pertamanya T-nya itu sendiri. Jadi kita perlu tahu model dari persamaan yang bersama-sama itu persamaan populasi. Modelnya, Ya. model itu mungkin model persamaan populasi. Dengan modelnya itu DP per DT sama dengan delta D kurang delta D. Nah, dari kalau kita kan tahu dari model ini, nah beta T dan delta T kan itu sudah diketahui di soal ini. Itu bisa masuk ke persamaan. Contohnya soal distribusi berarti kita bisa beroleh nilai C dan K. Nah, sudah beroleh nilai C dan K berarti Setelah substitusikan kita nanti dapat DP, DT sama dengan negatif angka B. Setelah substitusikan dalam nah kita mau cari solusi dari persamaan yang DP DT itu kan negatif kapon, negatif kapon angka B. Jadi dengan mencari solusinya dengan misalnya variabel. saya dengan tadi teman kita ringkas bicara berarti pokoknya secara alur yang tadi sudah teman kita bicarakan. Kemudian ini
mungkin koreksi sedikit JP per DP itu sama dengan negatif dikali angka dari P. Kalau kayaknya tidak terpisah variabel untuk nanti poin selanjutnya yakni kita mereduksikan atau Kita punya persamaan itu toh, kan kita mau cari solusinya dengan pemisahan variabel. Nanti kita dapat solusi dari persamaan itu dua akar P sama dengan negatif K kali D tambah C. berarti Solusi dari persamaan model pertumbuhan populasi yang paling kita ketahui. Nah, mungkin tadi kami ingin menjelaskan dan kita lupa kalau kita memisahkan variabel. Di situ juga ada langkah yang mungkin tertinggal yaitu kita integralkan dulu. Kan kita ingat sebenarnya sudah kita pelajari kalau kita sudah memisahkan variabel di mana kita memisahkan variabel P dan variabel P, kemudian variabel D dan variabel T. Jadi kan kita integralkan, ketika selesai kita integralkan, maka kita peroleh nih yaitu solusinya itu yang tadi kami jelaskan yaitu 2 akar P sama dengan negatif akar D ditambah dengan C. negatif K kali D tambah C. berarti kalau sudah dikatakan berarti kita langsung masuk di tahap berikut tahap Mencari nilai C. mencari cirinya. Iya. Sekarang kita cari nilai C dan K. Nah, mungkin teman-teman kita bisa bekerja dulu langkah apa yang supaya kita bisa dapat nilai C dan K. Kemudian Langkah mencari nilai C-nya itu kita perhatikan dari punya persamaan umumnya kita dua akar B sama dengan minus B tambah J. Nah, dari soal tadi untuk populasi awal atau P0-nya sama dengan 900 pada T sama dengan 0 pada waktu 0. Nah, dari yang diketahui itu kita substitusi sehingga kita nanti akan memperoleh nilai C-nya itu sama dengan 60. berarti C itu sama dengan 60. Sekarang kita pindah pada poin nilai K. Itu kita akan awal bagaimana sehingga nilai C sama dengan 60 kemudian K sendiri berapa. Mungkin dari saya mata-mata kita sudah dapat nilai C-nya itu ya sama dengan 60. Mungkin nantinya kita substitusi kembali nilai C-nya itu sama dengan 60 pada persamaan yang sudah kita reduksi tadi. Nah, tapi jangan lupa kalau kita juga sudah diketahui di soal populasi pada 60 itu kan sama dengan 441. Maka kita dapat memperoleh nilai K itu sama dengan 3. Berarti kita substitusikan namun kita melihat pada beberapa itu sudah tersisa pada satu sehingga hal itu bernilai 3. Nah, jadi kita sudah dapat C sama dengan 60 kemudian K itu sama dengan 3. Berarti kita tinggal Mencari nilai P-nya itu sendiri. Nilai P saat semuanya Jadi kita menyebutkan nilai K dan C ke dalam persamaan yang didapat. Ya. Tidak semuanya. Oke, mari kita berkonten untuk mencari definisi asal dan gramatik itu.
2 AKP sama dengan minus 3T tambah 60. Kita tahu P sama dengan 0. P sama dengan 0, maka P sama dengan 0, maka kita peroleh nilai T itu 20 dan 20. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa waktu yang diperlukan untuk ikan semuanya mati itu pada 20 minggu. Maka dengan demikian angka 20 menjadi solusi dari problem angka 20 dengan 1 minggu menjadi solusi dari problem 2.1 nomor 6. Terima kasih. Oke semua, selanjutnya kita masuk di 2.4 nomor 5. Carilah solusi eksak dari masalah nilai awal berikut. Kemudian gunakan metode Euler 2 kali untuk memperkirakan hingga 4 angka desimal. Solusi tersebut dalam interval tertutup yang 0,0 sampai 0,5. Pertama, gunakan H sampai dengan 0,1. Kemudian gunakan H sampai dengan 0,05. Buatlah tabel yang menunjukkan solusi pendekatan dengan H sampai dengan 0,1 dan H sampai dengan 0,05 dan solusi eksak pada titik 0,1 sampai 0,2 titik sampai 0,5 dengan dy per dx sama dengan y kurang x kurang 1 di mana y0 itu sama dengan 1. Jadi teman-teman, sebelum kita menyelesaikan problem ini, kita harus menentukan pertanyaan utama. Di mana pertanyaan utama itu kita bisa menyebutkan, yakni kita mencari solusi eksak sesuai dengan pertanyaannya, masalah nilai awal dan menerapkan metode Euler untuk memperkirakan solusi tersebut. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan utamanya sudah. Yang ini berarti kita harus menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan problem ini sesuai dengan pertanyaan utamanya. Berarti langkah pertama mungkin saya membuka tempat diskusi untuk teman-teman sekalian menyampaikan langkah-langkah yang mungkin dapat diselesaikan sehingga kita dapat solusi untuk problem ini. Oke, Feren. Langkah awal itu kita mencari solusi dari persamaan. Baik, itu adalah langkah pertama. Mungkin ada langkah berikut. Oke. Dengan juga berikut, karena kita kita kan mencari solusi dari soal diferensial yang sudah diberikan. Nah, kalau kita mencari solusi umum, kita lihat persamaan yang ada yaitu dy per dx sama dengan y kurang x kurang 1, maka kalau kita memindahkan y ke sisi sebelah kiri, kita dapat peroleh kalau dy per dx kurang y itu kan sama dengan negatif x kurang 1. Nah, dari bentuk itu kita ingat bahwa kita akan membentuk model umum persamaan yaitu dy per dx tambah px y itu kan sama dengan ix. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau kita harus menggunakan yang namanya faktor penintegralan, di mana sebelumnya kita tahu kalau nilai px itu sama dengan negatif 1 karena kita lihat di sini yang variabel y kan itu kan 1, kemudian yang x-nya itu kan negatif x kurang kan kalau misalnya dy per dx, y-nya nggak akan dibuat ini pindah lagi karena kan nanti negatif ya. Jadi yang dy di atas Harus kurang yang berdasarkan dy itu kurang lebih. ya.
Nah, terus dengan apa tadi faktor integralan untuk mencari yang namanya faktor integralan kan biasanya kita buat dalam bentuk rho x itu kalau kita carikan itu kan rho x itu sama dengan dipangkatkan integral dari dx, maka kita bisa dapat dia nilai rho x itu sama dengan pangkat x. Nah, selanjutnya karena kita sudah dapat solusi faktor pengintegralannya pangkat negatif x, kita bisa mengalihkan pangkat negatif x itu kepada persamaan dy per dx kurang y sama dengan negatif x kurang 1. Nah, jika kita kalikan semua, maka kita bisa dapat terakhir itu yx itu sama dengan dipangkatkan x dikalikan dengan integral dari negatif x kurang 1. Nah, semua itu kita kalikan dengan pangkat negatif x dx ditambah dengan c. Ya, kalikan dengan itu. Setelah itu baru namanya kita dapat solusi umumnya itu yx sama dengan x tambah 2 ditambah c dx. Solusi umumnya itu jika kita integralkan semua dan kita sudah mengalihkan terlebih dahulu dari faktor pengintegralannya yaitu itu sama dengan x ditambah 2 ditambah dengan c dikali ditambah x. Itu dari saya. Oke, baik, saya rasa itu sudah memenuhi pada teman kita tentunya solusi dari langkah pertama. Dan jadi kita peroleh bahwa y sama dengan x tambah 2 tambah c dipangkat x. Nah, kita lanjut pada langkah kedua mungkin untuk teman musik selanjutnya di sebelah. Langkah kedua saya minta teman-teman untuk mau menyampaikan pendapatnya. Waktu depan saya persilakan. Nomor 5 ini. Langkah kedua ini sambungan dari langkah pertama mencari solusi umum. Langkah keduanya mencari solusi khusus untuk mencari nilai c. Jadi sambil harus menulis mungkin kita cari yang punya solusi khusus. Nah, menurut teman-teman bagaimana sehingga kita bisa dapat solusi khusus? Mencari solusi bukan dari solusi umum. Nah, kemudian dari data sudah kita ketahui kalau y0-nya sama dengan 1. Kemudian kita akan menunjukkan ke persamaan umum. Kemudian nanti kita bisa peroleh c-nya sama dengan -1, c-nya sama dengan -1. Nah, kemudian setelah kita peroleh c sama dengan -1, nanti kita dapat solusi khususnya itu dx sama dengan x plus 2 minus eksponen x. Nanti untuk langkah kedua solusinya sudah memenuhi, berarti kita langsung pada mungkin langkah ketiga menurut teman-teman. Mungkin saya buka kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Oke, kita. Mungkin dari saya untuk selanjutnya setelah kita membuat solusi umum dan solusi khusus, kita harus menghitung yang namanya solusi eksak pada titik yang tadi di soal atau di kasus kita punya yaitu x sama dengan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan 0,5. Oke, dan kita sudah mungkin masuk pada langkah ketiga. Berarti langsung saja kita cari solusi eksak dari 0,1 sampai 0,5. Berarti itu adalah teman-teman yang menyampaikan. Oke. Setelah memperoleh solusi khususnya tadi, kita ingin menentukan solusi eksak pada titik 0,1 sampai dengan 0,5 pada solusi khusus. Jadi untuk x sama dengan 0,1 itu diperoleh y eksaknya itu 0,9948. Cara dapat nilai bagaimana? X1 itu kan y-nya x tambah 2 kurang eksponen x. Kita sudah disebutkan x nilainya 0,1.
Oh, yang ada sirkuit. Iya, sistem sirkuit. Kalau X 0,2 berapa? Untuk X 0,2 itu 0,978 sekali. Lanjut, X 0,3 itu 0,951. Untuk X 0,4 itu Y exactnya 0,9082. Untuk X 0,5 itu 0,8513. Jadi dari angka ketiga dengan solusi yang sudah tertera, anggaplah itu gambaran kami ya teman-teman supaya bisa rapi. Kita lanjut pada langkah keempat, yang dimana kita sudah dapat tentunya solusi umum, solusi khusus, dan tentunya solusi eksak. Jadi dan teman-teman mungkin mau menyampaikan langkah keempat apa yang perlu kita cari lagi. Mungkin saya ingin menyampaikan langkah jadi dalam langkah keempat di mana kita ingin membuat solusi pendekatan dengan menggunakan metode Euler. Nah, langkah pertama itu menggunakan A sama dengan 0,01 dan kedua itu menggunakan A sama dengan 0,05. Berarti menggunakan metode Euler dan pendekatan 0,1 dan 0,05. Jadi mungkin kita lanjut pada solusinya yang ini metode Euler itu teman-teman. Adakah ini ya? Oke. Baik. Pada langkah yang keempat, kita menggunakan metode Euler untuk menentukan solusi pendekatan terhadap solusi yang Dengan nilai 0,0-nya dari 0,05. dan kita sudah tahu bahwa metode Euler itu bisa diberikan dy per dx sama dengan fy. Metodenya, modelnya dy per dx sama dengan fungsi terhadap x dan y. Dengan nilai awal y x 0 sama dengan y 0. Di kasus yang kita punya, fy-nya kan y kurang x kurang 1. Diketahui x 0-nya 0, y 0-nya 1. Untuk metode Euler, mencari solusi pendekatan, kita kan sudah tahu kalau bentuk xn sama 1 sama dengan xn tambah a. xn tambah 1 sama dengan xn tambah a. Untuk yn tambah 1 sama dengan yn tambah a dikali fx n yn, karena n lebih besar sama dengan 0. Pertama kita gunakan H sama dengan 0,1 dan kedua kita gunakan H 0,05. Untuk H 0,1 nanti kita dapat hasilnya Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0,99, Y3 nya 0,969, Y4 nya 0,9359, Y5 nya 0,8895. Nah, yang kedua untuk H 0,05 didapat Y1 nya sama dengan 1, Y2 nya 0,9975, Y3 nya 0,9924, Y4 nya 0,9845, Y5 nya 0,9737.
Jadi kalau misalnya kita gunakan yang hanya 0,1 itu kan nanti X pada Y sama dengan Y1 kan nanti hasilnya yang terdapat itu X-nya kan nanti 0,1. Jadi pada saat X 0,1 itu YX untuk H 0,1 itu yang Y1. Kalau X2 nya untuk X2 nya 0,2 itu Y2. Tapi misalnya kalau 0,05 itu kan 0,1 yang pertama kan 0,1 X nya 0,1. Nah kalau untuk H 0,05 itu nanti yang Y1 nya itu masih X 0,05 kan belum X 0,1. Nah nanti kalau misalnya kita mau buat ke dalam bentuk tabel yang soal nanti selanjutnya langkah selanjutnya membuat tabel itu kan nanti Y1 nya itu kan X nya 0,05. Jadi untuk kita mau dapat X nya 0,1 berarti kita harus buat Y nya tuh sampai Y2. Maksudnya Y2 nilai dari Y2 baru kita kasih masuk ke X nya 0,1. Jadi kan hanya 0,05. Untuk dapat X1 nya 0,1 berarti iterasi Y nya tuh harus iterasi Y nilai Y nya tuh Y2 bukan Y1. Kan kalau misalnya Y1 berarti Y1 kan nanti Y1 sama dengan Y0 tambah H dikali fungsi di mana X0 Y0 kan X0 kan 0 X0 kan 0. Nah untuk kalau Y1 kan nilainya X0 Y1 nilai X nya 0. Kita mau ke dalam tabel itu kan kita membuat X nya 0,1. Tapi untuk Y1 nilai X nya itu 0. Jadi kita untuk Y2 X nya itu ditambah 0,5 ya atau 0,05 ditambah 0,05 jadi 0,1. Jadi pas H0,1 itu dia punya iterasinya tetap Y1. Kalau untuk H0,05 iterasi Y nya itu sampai 2 kali untuk peroleh nilai Y eksak jadi titik 0,1. Kalau misalnya Y1 itu X nya 0,05. Untuk X 0,2 iterasinya harus 0,3. Iterasinya Y4. Seperti ini kan kalau 0,05 hasil ini ke 0,1 kan harus kali 2 ya toh. Kalau misalnya berarti itu Y-nya 2. Ingat Y-nya 2. Kalau misalnya H 0,05 untuk ke X 0,2 harus kali 4. 4 sudah dapat 0,2. Jadi Y-nya 4. Iterasinya Y sampai 4 baru nilainya dimasukkan ke titik X 0,1 atau X 0,2. Seperti itu. Oke. Berarti langkah 4 sudah dijelaskan langsung oleh teman-teman Ingas. Berarti kita langsung saja ke langkah kelima yang menurut saya menjadi langkah terakhir sebelum dalam kesimpulan dari problem nomor 5 ini. Langkah kelima kita kan sudah menentukan solusi pendekatan dan berdasarkan pendekatan kalau misalnya kita sudah menentukan ini, berarti kan kita tinggal membuat tabel. Untuk tabelnya sendiri mungkin saya mau menyarankan kita menggunakan Excel saja sudah lebih cepat dan mungkin lebih rapi juga. Baik, kita langsung saja di Buat Dendra. berarti saya dari Rusia ngomong, kita kan juga buat tabel di kita menggunakan Office menggunakan Excel yang membuat jadi kita berkoneksi dengan X ya. Jadi mungkin
Berarti kita memperoleh kurang lebih untuk X 0,1 itu dengan W dengan H 0,1 itu ada 1000, kemudian 0,05 itu 1. Oh iya, berarti kesimpulannya kan disuruh cari desimalnya minimal 4 berarti 1. Kemudian yang berikut 0,09975. Kemudian sehingga X-nya itu adalah 0,9948. Nah, kemudian 0,2 itu kita peroleh 9900 atau yang disebut 0,9900. Kemudian di mana bukan 0,05 itu ada 0,9845, di mana Y eksaknya itu 0,9786. Dan selanjutnya kita buat sampai dengan 0,5, yang mana nanti kita akan tampilkan sesuai dengan hasil. Ya. Saya rasa untuk langkah kelima sudah, berarti kita bisa menyebutkannya, yakni menyimpulkan berarti dari solusi umum, solusi khusus, solusi eksak dengan kita masukkan metode Fowler pada yang titik H atau titik sudah tabel sesuai dengan yang tadi kita sudah jelaskan kerja sama-sama, berarti sendiri. Jadi mungkin kesimpulannya saya mengembalikan pada teman-teman forum untuk kita diskusikan kesimpulan teman-teman bagaimana. dan saya tanya dulu. Kan dari pertanyaannya kita menggunakan metode Euler untuk menggarisbawahi pendekatan dengan hanya 2, yaitu A0,1 dan A0,05. Setelah kita mendapat Y-nya dari setiap masing-masing A, kita lihat bahwa dari tabel, setelah kita buat tabel, kita lihat bahwa Y yang mendekati dengan Y eksaknya itu dari Y dengan A0,05 yang mendekati Y eksak. Kesimpulannya Y yang paling mendekati itu mendekati nilai eksak itu 0,05. Dengan misalkan hanya 0,05 lebih mendekati dengan Y eksak. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu A yang paling mendekati sesuai dengan kata itu H 0,05. Oke, baik. Saya rasa itu kesimpulan dari problem 2.4 nomor 5. Jadi mohon maaf bila salah kata, mau berucapan. See you next video.